Tahiyatal Islamiyah wa tahiyatal mubarakah min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Nasihatul Tulab, yakni Kiai Muhammad bin Muafi beserta keluarganya alladzina samina wa ata'na. Dan tidak lupa pula para asatidzah yang berada di naungan Pondok Pesantren Nasihatul Tulab yang saya takdimi, yang saya hormati. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman yang senasib seperjuangan yang saya hormati dan saya sayangi. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji tasyakur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita bisa menonton video ini yang insya Allah penuh berkah. Amin. Kedua kalinya, salawat serta salam tetap curahkan kepada sang baginda Nabi Muhammad SAW. Demi mempersingkatnya waktu, berdirinya saya di sini akan membawakan pidato menghormati hak tetangga. Penonton yang berbahagia, tetangga adalah orang yang paling dekat dengan kita dan paling tahu tentang diri kita. Marilah kita menghormati tetangga dengan sebaik-sebaiknya. Dan janganlah kita sepelekan mereka, karena itu akan mendatangkan kejahatan dan permusuhan yang dapat merugikan kita sendiri. Jika kita pahami secara mendalam akan arti sebuah tetangga, kita dapat mengerti bahwa keberadaan tetangga sangatlah berarti dalam kehidupan kita. Karena dengan adanya tetangga, kita tidak menjadi manusia yang sendirian dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Kita juga bisa mendapatkan keringanan dan adanya bantuan dari tetangga. Tidak hanya itu, seringkali tetangga lebih dekat kepada kita dibandingkan dengan kerabat dekat kita, karena keberadaannya lebih dekat dengan kita, sehingga apapun kebutuhan kita lebih cepat terbantukan oleh tetangga dibandingkan dengan kerabat kita sendiri. Terbukti ketika kita sedang mendapatkan kesulitan seperti mendapatkan musibah berupa kebakaran besar terhadap tempat tinggal kita, maka orang yang paling berani dan terlebih dahulu menolong kita adalah tetangga. Tidak hanya itu, kita sedang sakit, maka pertama kali yang datang menjenguk adalah tetangga. Dengan demikian sudah selayaknya jika kita memberi hormat di hak tetangga dengan sebaik. Penonton yang dimuliakan Allah, sudah menjadi kodratnya jika manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang hidupnya tidak bisa lepas dari bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu, dengan begitu besarnya peranan tetangga dalam kehidupan kita, sampai-sampai Allah menetapkan hak yang besar atas tetangga. Rasulullah pernah bersabda, malaikat Jibril tidak henti-hentinya berpesan kepadaku tetangga sehingga aku mengira dia akan mendatangkan waris bagi tetangga. Hadis riwayat Bukhari. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Dalam memenuhi hak tetangga, kita harus tahu bahwa berinteraksi dengan tetangga dengan cara yang ma'ruf diperlukan untuk menjaga agar hubungan kita dengan tetangga bisa harmonis. Untuk itu, kita harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tidak mengucapkan salam terlebih dahulu bila bertemu dengan tetangga. Ucapan salam bagi orang Islam merupakan doa. Oleh karena itu, orang yang berikan salam akan merasa senang sebab dirinya merasa didoakan dan sebagai bukti penghormatan kita kepadanya. Kedua, tidak suka menipu tetangga. Ketiga, tidak turut campur dalam persoalan rumah tangga. Keempat, menolong kepada tetangga yang membutuhkan pertolongan sesuai dengan kemampuan kita, misalnya menjenguk tetangga yang sedang sakit, menghibur dan memberikan motivasi untuk sembuh. Kelima, mengucapkan salam dan ikut berbahagia terhadap tetangga yang sedang mendapatkan kebahagiaan. Keenam, berbela sungkawa atau takziah terhadap tetangga yang sedang meninggal dunia. Ketujuh, menjaga roman muka agar selalu tetap ceria meskipun kita sedang dirundung duka jika bertemu dengan tetangga.
Kedelapan, tidak mengunjukkan memaafkan tetangga yang berbuat salah kepada kita. Kesembilan, tidak mengunjukkan kekurangan tetangga kepada tetangga lain. 10. Tidak membeda-bedakan antara tetangga yang kaya dengan tetangga yang miskin dalam bersikap kepada mereka. Cukup sekian pidato dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Jika sekian pidato dari saya, kalau ada kata-kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.